Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita bersyukur kalau saat ini kita bisa bersama-sama untuk datang kembali kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan kita bersyukur Tuhan menyertai dan memimpin kita di dalam tidur istirahat kita malam hari. Dan pada pagi ini kita juga bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya, untuk memuliakan namanya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini, Minggu tanggal 10 Mei 2020. Kita akan mengawali dengan bersaat teduh pribadi. Kita akan membaca dari Mazmur 119 ayat 129 sampai 130. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kita akan melanjutkan, kita akan memuji Tuhan. Nyanyian pujian nomor 12, Girangkan Hatimu. Doa pembukaan pada pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Hendro. Dipersilahkan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, terima kasih buat karunia-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat segala yang Kau curahkan dalam kehidupan kami Bapa. Kalau pagi ini kami ingin berbakti ke hadirat-Mu, kiranya Tuhan akan sertai dan berkati Bapa atas kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami tahu bahwa kebaktian kami pada pagi hari ini bukanlah kebaktian yang normal. Kami berbakti dari ada jarak dalam di antara kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami Bapa, dan Engkau juga yang akan menjaga dan memelihara atas masing-masing keluarga, masing-masing pribadi. Tuhan sendiri yang akan senantiasa memelihara dan menjaga atas
kehidupan kami. Terima kasih buat segala yang Kau curahkan dalam kehidupan kami Bapa. Sertai kebaktian ini, walau kami berada dalam jarak yang jauh, walau kami berbeda dengan satu hal, kami tidak berkumpul dalam satu ruangan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu atas bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Endro atas pelayanannya pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan, kita akan membaca firman Allah yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 yang akan dibacakan oleh Adik Hizkia. Silahkan. Diambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak berfaedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak mencegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak akan lenyap dan nubuat kita tidak sempurna, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang tidak melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan sempurna. Aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Terima kasih Adik Hizkia untuk pelayanannya di dalam membaca firman Allah pada pagi ini. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu di dalam suplemen nyanyian pujian nomor 512, yaitu Kasih Allahku Terbukti. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari katakan sekali, kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi nyatakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah Kau berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Mari sekali lagi katakan kasih Allah, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah Kau berkorban bagi Kau dan aku. Tak ada kasih seperti. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Ku sembah sekali lagi bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah
Khotbah pada pagi ini akan dilayani atau disampaikan oleh Pendeta Yusuf Suyono. Mari dipersilahkan Pak Pendeta. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam, selamat beribadah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami datang pada pagi hari ini untuk bersyukur karena berkat dan anugerah Tuhan telah memimpin kehidupan kami semalam, tidur istirahat kami, sehingga kami boleh tidur istirahat dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan sehat. Kami juga bersyukur atas kesempatan pagi ini kami boleh beribadah dan saat ini siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadikan iman dan percaya kami makin dikuatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih dalam suasana negara kita yang tidak pasti ini, jangan lupa sebagai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus selalu mengucap syukur dalam kehidupan ini. Firman Tuhan berkata di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini membuat kita tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Dikatakan walaupun pohon ara tidak berbunga dan lain-lain, ini berarti keadaan kita tidak memungkinkan, tetapi Allah berkata melalui Nabi Habakuk, dikatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan karena Allah telah menyelamatkan kita. Kalau sampai saat ini kita masih bisa beribadah, walaupun beribadah hanya bersama keluarga kita masing-masing, sesungguhnya kita tetap bersyukur karena Tuhan juga telah memberi keselamatan kepada kita. Kita tetap sehat semata-mata karena berkat yang dari Tuhan. Pada firman Tuhan Allah yang kedua di bulan Mei ini, saya memberi judul ujian kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak berita baik melalui internet, Facebook, radio, TV, bahkan koran yang saya baca melaporkan adanya peningkatan kekerasan baik di rumah tangga maupun di lingkungan kita masing-masing terhadap suami, istri, atau anak-anak. Bahkan di luaran, di sekitar kita, kejahatan meningkat, baik kejahatan pencurian, kekerasan antar sesama. Sebabnya karena banyak orang saat ini mengalami stres, kekurangan
dan mereka menjadi tidak sabar. Firman Allah di dalam Habakuk di atas yang telah saya baca mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena sesungguhnya Tuhan tetap melihat keadaan kita. Walaupun kita seperti saat ini, wabah corona belum reda di negara kita, itu juga merupakan ujian yang mungkin dari Tuhan. Tapi seperti saya katakan, jangan takut untuk tetap bersuka cita. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap bersabar, tidak seperti orang lain melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kekerasan di rumah tangga, ada kekerasan di sana sini, ada kekerasan terhadap istri, suami, atau anak-anak kita. Walaupun kita saat ini mungkin tidak kemana-mana, membuat kita stres, tapi sekali lagi mari kita tetap sabar. Amsal 14 ayat 17, saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal 14:17 ini mengajarkan kepada kita bahwa orang sabar itu adalah orang bijaksana. Kita akan kembali ke teks yang akan saya khotbahkan pada pagi hari ini, diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Seperti saya katakan tadi, judul firman Tuhan pagi ini adalah ujian kesabaran. Saya akan bacakan dulu teks firman Tuhan pagi ini. 1 Korintus 13 1 sampai 13 dengan judul perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab
pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal yang tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling benar, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Seperti saya katakan, kasih itu sesungguhnya adalah sabar. Pagi ini kita akan mendengar dari teks ini mengenai ujian kesabaran. Kita pasti sering mendengar orang berkata, kok tidak sabaran? Artinya apa? Artinya adalah grusa-grusu, sembrono, asal-asalan, sekenanya atau serabutan. Amsal 19 ayat 2 berkata demikian, tanpa pengetahuan dan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi sesungguhnya sabar itu adalah orang yang tidak tergesa-gesa, tidak grusa-grusu, tidak sembrono, tetapi mau melakukannya dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun sampai pagi ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, saya berharap Bapak, Ibu, Saudara juga melakukan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, tidak sembarangan atau asal-asalan. Karena walaupun saya dan saudara tidak diketahui orang lain, tetapi Tuhan melihat apa yang kita lakukan saat ini. Kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah itu sempurna, namun juga diberi hal-hal atau kelemahan-kelemahan, namun semuanya pasti bertujuan untuk baik. Tergantung kita masing-masing bagaimana menggunakan apa yang diberikan Allah, apa yang diciptakan Allah terhadap diri kita masing-masing. Kita diciptakan sebaik-baiknya, pasti Tuhan Allah juga ingin menjadikan kita melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, apa yang akan kita lakukan sungguhnya harus kita pikirkan dahulu. Filipi 4 ayat 8-9, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci,
semua yang manis didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Untuk menjadi orang sabar harus diawali dengan cara apa yang kita pikirkan, hal-hal yang baik. Seperti Filipi 4 ayat 8 tadi. Dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke teks yang telah saya baca tadi di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Di dalam perikop ini Paulus mengajarkan tentang kasih. Judul perikop ini pun juga kasih. Tetapi kalau kita perhatikan pengertian kasih yang dikatakan adalah yang utama, yaitu sabar. Ayat yang keempat, sekali lagi saya katakan, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu dan tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sabar itu kasih. Di dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sabar adalah pertama, tidak meledak-ledak emosinya, tidak lekas marah, tahan menghadapi pencobaan, tabah dan tetap tenang, mengekang kemarahan. Singkatnya, tidak lekas marah. Tadi dikatakan firman Tuhan bahwa kita diharapkan tetap sabar. Amsal 12:16, demikian firman Tuhan, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya ketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi sabar itu juga tidak menyatakan sakit hati seketika juga. Juga berkata dalam Amsal 13 ayat 3, demikian firman Tuhan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudara, orang sabar itu dikatakan tidak lebar bibir, artinya tidak mudah mengatakan sesuatu. Tidak mudah mengatakan sesuatu. Amsal 14:29 berkata demikian, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Orang sabar itu besar pengertiannya. Sungguhnya di dalam Amsal ini banyak sekali firman Tuhan yang mengajarkan kita harus bersabar. Tetapi sekali lagi prinsipnya, sabar itu adalah kehendak Allah bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang mengenal Allah. Sabar itu adalah kasih. Sabar itu adalah mau mengekang dari kemarahan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat satu persatu bagian ayat-ayat firman Tuhan di dalam 1 Korintus tadi yang mengajarkan kepada jemaat di Korintus, juga pasti kepada kita, untuk
kita belajar menjadi sabar. Yang pertama, orang sabar itu menyadari sepandai apapun dia, kalau tidak sabaran itu tidak berguna. Ayat firman Tuhan dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih atau sabar, sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat ketiga dikatakan, dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih atau sabar, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kasih yang pertama atau pengertian sabar yang pertama itu adalah menyadari siapapun kita itu harus kita memiliki sabar itu. Walaupun susah, tapi mari kita belajar untuk bersabar. Kedua, kasih seperti saya katakan tadi, itu pengertian yang pertama itu adalah sabar. Ayat yang keempat, kasih itu sabar. Tadi dikatakan sabar itu murah hati, tidak cemburu, tidak sombong atau memegahkan diri, berlaku sopan dimanapun juga, peduli orang lain, tidak dendam, selalu adil, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kalau kita bisa melihat ayat 4 sampai yang ke-6. Sabar itu memang diperlukan, khususnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Sebab orang Kristen itu seperti beberapa waktu lalu saya katakan, kita ini adalah kitab terbuka yang dibaca oleh sesama kita. Orang lain melihat kita, apakah saya dan saudara menjadi buku atau kitab yang dibaca, dan sesama kita melihat kita sebagai orang yang penuh kesabaran atau penuh kasih. Yang ketiga, ingatlah seperti firman Tuhan tadi dikatakan, kasih itu atau sabar itu sesungguhnya tidak berkesudahan. Artinya sabar itu diperlukan dalam kehidupan kita terus menerus. Bahkan saat-saat ini, saat-saat kita menghadapi wabah corona yang belum terlihat bisa diatasi atau belum, tetapi mari kita tetap bersabar. Ayat 13 seperti di dalam konteks tadi, perikop tadi, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara, sekali lagi, walaupun di sini dikatakan kasih yang terbesar, tetapi pengertian kasih itu sabar. Pengertian sabar itu seperti saya katakan tadi, tidak mudah meledak-ledak emosinya, tidak lekas marah, tahan menghadapi pencobaan, apapun pencobaan itu, tetap tenang, mengekang amarah atau bibirnya. Jadi jelas sekali ya, hal-hal itu kita perlukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Betapa sering dalam kehidupan kita
karena ketidaksabaran kita tanpa kita sadari berbuat dosa. Mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa karena ketidaksabaran kita membuat orang lain mungkin menjadi sakit hati. Karena ketidaksabaran kita membuat orang lain mungkin celaka. Karena ketidaksabaran kita membuat orang lain sakit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saat-saat ini, kenapa saya dan saudara tetap harus bersabar di rumah saja? Yakinlah Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya dan saudara tetap di rumah, sesungguhnya kita juga menolong orang lain agar orang lain mungkin tidak tertular sakit yang kita miliki. Bahkan sebaliknya, kita juga tidak tertular dari orang lain mengenai wabah COVID-19 ini. Sekali lagi, sabarlah, karena sabar itu kita perlukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan mengenai bagaimana kami harus berlaku sabar dalam kehidupan kami hari lepas hari. Walaupun mungkin itu susah kami lakukan, tapi itulah kehendak Tuhan untuk kami melakukan kesabaran itu. Kami rindu Tuhan, apa yang kami dengar menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami rindu apa yang kami pelajari pagi ini, hidup kami boleh belajar untuk bersabar. Berkati kami semua sehingga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas pelayanannya. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami yang sudah mendengarkan dan boleh menguatkan iman kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat pada pagi hari ini dan kita akan sambut terlebih dahulu dengan memuji Tuhan. Suplemen nyanyian pujian nomor 631, Ku Mengasihimu. Yesus, Kau perlindungan bagiku, Kau beriku
Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kita akan memasuki doa syafaat. Banyak doa-doa yang akan kita naikkan. Yang pertama yaitu wabah COVID-19 yang masih terus perlu kita doakan, dan kita terus mendukung para medis, para dokter, perawat yang menjadi garda di depan untuk menolong kita agar kita tetap sehat dan kita dijauhkan dari wabah ini. Kemudian yang kedua, kita berdoa untuk para lansia, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Juga jemaat yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang melawat mereka semua dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan saja. Kita juga terus berdoa untuk pemerintah kita, dari presiden, wakil presiden, para menteri, bahkan sampai yang di daerah dan di pelosok tanah air kita doakan mereka agar mereka terus melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan saja, dan Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan. Kemudian kita juga terus berdoa untuk kelanjutan MUBES yang sedang tertunda, MUBES GGBI ke-11, biarlah Tuhan menolong. Mari kita berdoa.
Mari kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita. Untuk persembahan perpuluhan Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan dalam amplop dan disetorkan saat ibadah di gereja atau ditransfer ke rekening bendahara gereja atas nama Hendro Sri Mulyono dengan nomor rekening 143 001 677 0693 di Bank Mandiri, atau Gembala Sidang bisa melayani untuk diambil di rumah jemaat masing-masing dan bisa menentukan waktunya, karena hamba Tuhan atau Gembala Sidang siap setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Terima kasih atas persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita akan berdoa, kita naikkan doa kita bersama-sama. Mari. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh mengakhiri ibadah kami pada pagi ini dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang senantiasa nyata dalam hidup kami. Dan kami mohon ampun Tuhan atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang sering kali kami perbuat, baik itu melalui perkataan kami, tingkah laku, pikiran dan hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pengampunan yang daripada-Mu boleh semakin senantiasa membawa kami untuk memuliakan nama Tuhan lebih setia lagi. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ibadah kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi penolong dan juru selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian sebagai penutup kita di dalam beribadah. Nyanyian pujian nomor 363. Tuhanmu memberkatimu.